Selamat pagi. Ini adalah penjelasan untuk kawan ya yang bertanya seputar tegangan PS ya. Dan ini ada kasus realnya ya, kasus nyatanya di mana eh, laptop itu ketika di switch itu hanya arusnya gantung di 0,1 ya, 1 ampere, 0,1 ampere ya. Sampai dengan kadang naik di 0,12 ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata permasalahannya itu adalah ada di tegangan PS. Hanya saja kan pemula ya, pemula itu ya mungkin belum begitu memahami ya. Nah, pada pagi ini saya akan jelaskan ya bagaimana sih munculnya tegangan PS itu ya. Tegangan PS itu yaitu tegangan konversi dari tegangan 3 volt dan 5 volt ya. Karena kita masalahnya itu ada di 3 volt dan 5 volt VS yang nggak hadir, kita langsung ke fokus ke ininya ya. Dan kita tahu bahwa tegangan VS ini hadir ya dari sebuah MOSFET ya, di mana sumbernya 3 ppcu itu bersumber dari lilitan 3 volt, 5 ppcu itu bersumber dari lilitan 5 volt. Nah, MOSFET TQ56 ini adalah sebuah MOSFET switch ya. MOSFET switch merubah tegangan 3 volt menjadi 3 volt, hanya timingnya berbeda ya. Begitupun dengan MOSFET PQ76 ya, merubah tegangan 5 volt di lilitan menjadi 5 volt PS ya istilahnya. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah MOSFET ini di driver atau dikendalikan oleh gate-nya itu oleh tegangan 15 volt. Ya. Jadi karena ini MOSFET N-channel ya, maka tegangan gate itu harus lebih besar daripada sumber yang akan kita rubah. 3 ke 3 berarti harus lebih besar daripada 3 volt, harus lebih besar daripada 5 volt. Nah, gate kedua MOSFET ini bersumber dari 15 volt. Ya, 15 volt itu sumbernya dari tegangan cas pump. Cas pump itu apa? Cas pump adalah sumbernya dari 5 ppcu juga, 5 volt, hanya dipompa menjadi tegangan 15 volt. Atau dalam hal ini ya dia berupa sinyal yang namanya SUS-D. Yaitu prinsipnya basic sekali ya, harusnya ya kayak nggak masalah ya, mungkin belum diterangkan sama trainernya atau gimana ya. Oke, SUS-D ya. SUS-D itu memiliki tegangan, range tegangannya antara 12 sampai dengan 13,8 ya. Syukur-syukur bisa 15, tapi hal itu nggak mungkin ya karena ada pemotongan tegangan dari dioda cas pumpnya. Ya, kita lihat ya cara prinsip kerjanya. Ya, sinyal SUS-D atau tegangan 15 volt ini akan diberikan kepada MOSFET N-channel ini ya. Kedua tegangan MOSFET N-channel merubah 3 menjadi 3 versus 5 menjadi 5 versus. Dia hadir sebelum di switch. Prinsipnya adalah seperti ini ya. SUS-D dikontrol lagi oleh PQ73 dan PQ berapa ini yang di bawah ini? PQ247. PQ247 ini adalah sebuah MOSFET 3 kaki atau biasa disebut juga orang menyebutnya B-junction transistor ya, BJT. Kalau ini 8 kaki, 8 pin, 8 kaki ini. Nah, ketika laptop setelah di switch, sebelum di switch saja ya. Sebelum di switch ya, sinyal SUS on ini nilainya 0. Ketika nilainya 0 sinyal SUS on ini ya, maka 5 ppcu ini akan memberikan trigger kepada PQ73. Sehingga apa yang terjadi, PQ73 ini konduksi atau nyambung antara drain dengan source. Sedangkan drain ini terhubung dengan sinyal SUS-D atau 15 volt ya.
Nah, maka di sini ya sinyal SUS-D ketika PQ73 ini kerja, maka nilainya menjadi 0 karena dibuang ke ground. Kalau 0 di sini, maka PQ56 dan PQ576 tidak akan kerja. 3 volt tidak akan menjadi 3 pesus. 5 volt PPCU tidak akan menjadi 5 volt pesus. Itu kondisi sebelum di switch. Maka MOSFET ini nilainya 3 pesus 0, 5 pesus 0. Nah, sekarang kondisi setelah di switch. Setelah di switch, ya, maka microcontroller akan mengeluarkan sinyal SUS on. Dan sinyal SUS on ini akan menggerakkan B-junction transistor, ya, sehingga dia konduksi. Ketika konduksi, maka PQ70 ini akan kerja, ya, sehingga 5 PPCU di sini ya akan terhubung ke ground. Ya, otomatis PQ37 gate-nya bernilai 0. Ketika dia gate-nya bernilai 0 di sini, ya di sini nilainya 0, ya maka SUS-D ini tidak terhubung ke ground lagi, tapi diumpankan kepada gate PQ56 dan gate PQ57. Maka MOSFET ini akan kerja, akan mengalir dari drain menuju ke source. Ya, 3 volt ditransfer menjadi 3 volt dan berganti nama menjadi 3 pesus. 5 volt berganti nama menjadi 5 pesus karena gate-nya bernilai 12 sampai dengan 13,8 volt. Itu prinsipalnya. Ya, nah sekarang case-nya, ya, apa yang harus saya lakukan, Kang, ketika 3 pesusnya tidak hadir, 5 pesusnya tidak hadir? Yang pertama Anda pastikan ya pada MOSFET PQ ini, PQ56 ini kaki 3-nya bernilai 12 volt ketika di switch. Itu ya, pastikan itu. Ya. Pastikan itu hadir nggak dia, ya 13 volt lah katakanlah ya di kedua MOSFET ini di gate-nya. Kalau dia nggak hadir ya itu bisa saja karena PQ73 ini kerja atau short antara drain ke source-nya. Ya, maka 15 volt bagaimanapun caranya sehingga susonnya ada tetap dia akan bernilai 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resistor PR252 ini putus ya, sehingga di sini gate-nya menjadi 0. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ya, kalau misalkan gate-nya itu hadir 13 volt ya di kedua gate ini ya, tapi 3 volt tidak bisa ditransfer kepada MOSFET ini ya, maka bisa dipastikan MOSFET ini mampet atau katakanlah ya mampet, ya, rusak lah katakanlah gitu ya, ya dia rusak ya, Anda harus menggantinya ya. Jadi tindakannya jangan mengganti dulu ya, tapi lakukan pengukuran. Nah, tadi prinsip kerjanya sudah dijelaskan ya. Silakan ya Anda lakukan eksekusi, semoga berhasil ya. Terima kasih, selamat pagi.